Salam budaya sobat-sobat Tosan Aji Senusantara. Pusaka Jawa Channel kali ini akan membahas fenomena keris yang beraura horor, seringkali berbunyi glodakan dalam lemari, atau sering ada penampakan di rumah yang menyimpannya. Sebelum kita lanjutkan, mari subscribe, like, and share, agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Dalam dunia Tosan Aji khususnya di Jawa, kita mengenal beberapa istilah. Antara lain, hunter, kolektor, keris lokasian, dan lain-lain. Hunter dalam dunia Tosan Aji adalah orang yang mencari pusaka di kampung-kampung atau di pedesaan. Keris lokasian adalah keris yang masih dimiliki seseorang yang tidak dirawat. Biasanya banyak di kampung-kampung. Alasan mereka tidak merawat karena takut, atau tidak mengerti bagaimana cara merawat Tosan Aji yang baik dan benar. Seperti pengalaman yang saya temui di waktu berburu pusaka. Pernah mendapati sebuah keris yang menurut cerita dari pemiliknya itu sering glodakan dalam lemari. Keris itu warisan dari bapaknya. Dan ketika keris itu sudah saya rawat dan saya simpan, saya tidak pernah mendengar bunyi glodakan atau suara-suara yang ganjil dalam rumah. Fenomena-fenomena horor yang berhubungan dengan keris atau Tosan Aji lainnya itu sering saya dengar dari beberapa hunter keris. Ada pemilik keris yang berniat memaharkan atau menjual kerisnya, namun tidak berani mengambilnya sendiri. Pemilik keris menyuruh pada hunter untuk mengambil keris sendiri di lemari. Keris yang wingit, seram, galak, glodakan dan sering muncul penampakan ketika sudah di tangan hunter atau pedagang keris itu seakan-akan dalam tanda kutip menjadi jinak, atau tidak menyeramkan lagi. Sobat-sobat Tosan Aji Senusantara, cerita saya ini tidak bermaksud menggiring pemahaman bahwa keris atau Tosan Aji itu sebuah benda yang menyeramkan, horor dan mistis, tapi saya bermaksud menceritakan sesuatu yang terjadi di lapangan mengenai hal-hal yang melingkupinya. Yang sampai saat ini jadi pertanyaan adalah, mengapa fenomena keris glodakan atau cerita horor lainnya, ketika keris itu sudah diboyong oleh hunter atau pedagang keris itu terkesan sudah tidak menyeramkan lagi? Memang sebagian besar hunter keris atau para pedagang keris itu konsen pada wujud fisik sebuah Tosan Aji. Mereka rata-rata menilai keris itu dari material Tosan Aji, pamor dan garap. Apakah karena mereka itu konsen di wujud sebuah Tosan Aji sehingga hal-hal mistis dan horor yang didengar dari cerita-cerita pemiliknya itu diabaikan dan sudah tidak bisa mempengaruhi kepada pemahaman tentang keris yang tidak relevan? Menurut pendapat saya, dalam berkeris atau bertosan aji kita idealnya mengembalikan pemahaman bahwa keris adalah karya seni yang tinggi, karya adiluhung bangsa, karya seni tempa yang memuat berbagai filosofi jati diri sebuah bangsa yang besar, yang patut kita jaga dan kita lestarikan menurut kaidah-kaidah pelestarian yang benar. Kalau kita menjadikan keris sebagai benda klinik, maka keris atau Tosan Aji lainnya nanti akan bernasib sama seperti benda-benda klinik lainnya yang menghilangkan jati diri keris atau Tosan itu sendiri. Sobat-sobat Tosan Aji Senusantara, dari pemaparan saya tadi mungkin sobat-sobat mempunyai cerita horor, miatis atau yang lain bisa komen di kolom bawah.